Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Reno Azra Aniko Cikuintana dan Alrista Khoria Asmona. Di sini kami akan membahas tentang macam-macam ahli waris dan pembagiannya. Yang pertama yaitu pengertian ahli waris. Kata ahli waris berasal dari dua kata, yaitu ahli dan waris. Kata ahli waris menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang paham sekali dalam bidang ilmu. Sedangkan kata waris, keturunan yang berhak. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam literatur lain, ahli waris diartikan seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Menurut komplikasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya ada macam-macam ahli waris. Secara hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Yang kedua, ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu seperti perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya. Dan apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat diberikan kepada ahli waris ashab al-furuj, yaitu ahli waris yang menerima bagian-bagian yang ditentukan besar kecilnya seperti setengah, sepertiga, atau seperenam. Yang kedua, ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris asbab al-furuj. Yang ketiga, ahli waris zawi al-arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima warisan. Dan apabila dilihat dari hubungan kekerabatan jauh dekatnya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan: satu, ahli waris hijab, dan dua, ahli waris mahjub. Ahli waris hijab yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh atau karena garis keturunannya menyebabkan menghalangi orang lain. Yang kedua, ahli waris mahjub yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungannya kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan jika yang menghalanginya tidak ada. Selanjutnya yaitu yang pertama saya akan membahas ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan. Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih hidup, itu jumlahnya ada 25 orang yang terdiri dari 10 ahli waris perempuan dan 15 ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-lakinya semuanya ada, maka itu urut-urutannya adalah anak, cucu, ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, suami, dan orang yang memerdekakan dengan hak wala. Sedangkan jika ahli waris perempuan semuanya itu ada, urutannya adalah anak, cucu, ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, ibu, dan orang yang memerdekakan dengan hak wala. Dan apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang tadi, laki-laki dan perempuan, semua itu ada, maka hanya ada 5 orang saja yang berhak mendapat bagian mereka, yaitu suami atau istri,
anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Yang kedua yaitu ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu sebab perkawinan seperti suami atau istri. Yang kedua, sebab memerdekakan hamba sahaya. Sebagai ahli waris sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya itu hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku. Selanjutnya ada macam-macam al-furud al-muqaddarah. Macam-macam al-furud al-muqaddarah yang diatur di dalam Al-Quran itu ada 6, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Selanjutnya yaitu ahli waris ashabah dan macam-macamnya. Ashabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris asbab al-furud. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris ashabah terkadang menerima bagian banyak atau seluruh harta warisan, terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali karena habis diambil ahli waris asbab al-furud. Adapun macam-macam ahli waris ashabah itu ada 3 macam, yaitu ashabah binafsi, ashabah bi'al ghair, dan ashabah ma'al ghair. Yang pertama yaitu ashabah binafsi. Ashabah binafsi yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah. Ahli waris kelompok ini itu semuanya laki-laki kecuali mu'tiah. Mu'tiah itu perempuan yang memerdekakan sahaya. Yang kedua yaitu ashabah bi'al ghair, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris ashabah bi'al ghair tersebut yaitu meliputi anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Yang ketiga ada ashabah ma'al ghair. Ashabah ma'al ghair ialah ahli waris yang menerima bagian ashabah karena bersama ahli waris lain, bukan penerima bagian ashabah. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. Ashabah ma'al ghair ini diterima oleh 2 ahli waris, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.